Lupakan semua yang anda kira anda ketahui tentang batasan. Pejamkan mata dan dengarkan. Ini bukan angin, melainkan deru selat yang mengamuk. Koridor berair yang selama berabad-abad menetapkan satu hukum. Di sini, satu dunia berakhir dan dunia lain dimulai. Ini adalah kisah tentang garis yang ditarik bukan dengan tinta, tetapi dengan baja, keberanian, dan kegigihan yang hampir ilahi. Ini adalah catatan tentang bagaimana Jepang menatap jurang yang memisahkan pulau-pulau sucinya dan menolak untuk menerima jawaban tidak. Bagaimana anda menancapkan bendera di dasar laut sedalam 240 meter di mana tekanannya dapat menghancurkan kapal selam seperti kaleng soda? Bagaimana anda membangun jalan di alam kegelapan abadi di mana batu itu sendiri adalah musuh yang berbahaya? Bersiaplah untuk turun. Ini bukan perjalanan melintasi air. Ini adalah penyelaman ke dalam jiwa rekayasa ekstrim, sebuah pengembaraan ke kedalaman di mana umat manusia memutuskan bahwa bahkan berat Samudra Pasifik adalah harga yang rela mereka bayar. Pintu terowongan seikan terbuka. Bernapas adalah pilihan. Laut yang menulis takdir baja untuk memahami besarnya kegilaan ini. Pertama-tama kita harus melihat algojonya. Selat Tsugaru bukanlah sekadar jalur air biasa. Ini adalah perbatasan cair selebar 70 km yang memisahkan dua dunia, Honshu, pulau utama dan jantung politik serta ekonomi Jepang, dan Hokkaido, perbatasan utaranya yang luas dan liar. Tetapi selat ini jauh lebih dari sekadar pemisah geografis. Ini adalah entitas yang hidup dan temperamental, dan selama berabad-abad ia merupakan penguasa mutlak wilayah tersebut. Perairannya adalah kuali yang selalu mendidih, tempat arus hangat dan dingin bertabrakan dengan keras, menghasilkan kabut berbahaya yang muncul dalam hitungan menit dan badai yang datang tanpa peringatan dengan angin melebihi 150 km per jam dan gelombang setinggi bangunan 5 lantai. Selama beberapa generasi, menyeberangi Tsugaru adalah permainan Russian roulette. Kapal penumpang, kapal kargo yang vital bagi perekonomian Hokkaido, dan kemudian feri menghadapi monster yang berubah-ubah. Daftar kecelakaan kapal sangat panjang dan mengerikan, tetapi satu nama terpatri dalam kesadaran nasional, Feri Toyamaru. Pada malam tanggal 26 September 1954, topan dengan kekuatan dahsyat menerjang selat tersebut. Toyamaru dengan lebih dari 1.300 jiwa di dalamnya ditelan oleh amukan laut. 1.172 orang tewas. Itu adalah salah satu tragedi maritim terburuk dalam sejarah Jepang di masa damai. Seluruh negeri terguncang. Laut tidak hanya memisahkan daratan, ia merenggut nyawa, menghancurkan keluarga, dan menghambat perkembangan seluruh wilayah. Pada saat itu, perdebatan berhenti menjadi teknis atau ekonomi. Itu menjadi moral, hampir naluriah, memetakan hal yang mustahil. Dengan keputusan politik yang dibuat setelah tragedi tersebut, pada pertengahan tahun 1950-an, para insinyur dan ahli geologi terkemuka Jepang menghadapi tantangan terberat dalam karier mereka. Misi mereka, menemukan jalur yang stabil melalui dasar laut Selat Tsugaru. Apa yang mereka temukan setelah bertahun-tahun melakukan survei seismik, pengeboran uji dan analisis yang teliti adalah pemandangan yang akan membuat siapapun bergidik. Tanah di bawah permukaan bukanlah fondasi yang kokoh dan ramah. Itu adalah medan perang geologis, buku terbuka tentang amukan telurik planet ini. Hal pertama yang muncul dari peta adalah 9 patahan geologis aktif, bekas luka yang dalam di kerak bumi, tempat energi planet dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Melintasi salah satu patahan ini di darat saja sudah merupakan tantangan yang sangat besar. Memikirkan untuk membangun terowongan yang stabil melalui 9 patahan tersebut di bawah laut berarti memasuki ranah yang absurd. Tetapi mimpi buruk itu tidak berakhir di situ. Material yang dominan bukanlah batuan sedimen yang padat dan dapat diprediksi. Batuan itu adalah riolit dan andesit. Batuan vulkanik muda, retak, dan sangat tidak stabil. Bayangkan mencoba menggali terowongan melalui lapisan abu dan batuan lepas yang sangat besar, yang terus-menerus terendam tekanan laut. Setiap meter penggalian akan menjadi perjuangan melawan keruntuhan. Tekanan air bukan hanya sebuah konsep, itu adalah kekuatan yang selalu ada. Pada kedalaman yang direncanakan, setara dengan gedung 80 lantai yang ditumpuk terbalik, tekanannya akan sekitar 24 kg per sentimeter persegi.
Cukup untuk menghancurkan baja yang perhitungannya kurang tepat dan mengubah rembesan apapun menjadi semburan air yang mampu memotong besi. Perhitungan stabilitas dan biaya awal sangat fantastis, sehingga banyak orang dalam komunitas teknik global menganggap proyek ini sebagai fantasi nasionalistik, mimpi yang mustahil, yang akan menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya dan, kemungkinan besar, nyawa. Untuk menempatkan skala kegilaan ini dalam perspektif, bayangkan sebuah perjalanan bawah tanah. Terowongan Seikan dengan panjang total 53,85 km dan 23 km dan 300 meter di bawah dasar laut bukanlah lubang pendek, jembatan atau makam terendam. Dihadapkan pada skenario seperti itu, logika awal mengarah pada solusi yang lebih konvensional, lebih brilian, dan lebih sesuai dengan abad ke-20, sebuah jembatan kolosal. Sebuah jembatan gantung yang dengan menara yang lebih tinggi dari gedung pencakar langit manapun pada masa itu dan bentang yang monumental akan menyatukan pulau-pulau di atas amukan laut. Tim desain mulai mengerjakan opsi ini. Sketsa menunjukkan struktur yang megah, simbol kemajuan di langit. Tetapi semakin dianalisis, semakin banyak celah yang muncul dalam mimpi udara ini. Masalah pertama adalah fondasinya sendiri. Untuk menambatkan menara sebesar itu di selat, perlu dibangun pilar di dasar laut pada kedalaman lebih dari 200 meter. Teknik pada masa itu sama sekali tidak memiliki teknologi untuk membangun keson kedap air dan membangun fondasi yang stabil di tempat yang begitu dalam dengan arus yang begitu dahsyat. Itu seperti mencoba membangun rumah kartu di tengah badai. Masalah kedua dan yang lebih mematikan adalah cuaca. Selat Tsugaru adalah jalur utama bagi topan. Jembatan sebesar itu akan menjadi sasaran empuk bagi angin yang dengan mudah melebihi 200 km per jam. Perhitungan beban dinamis, kelelahan material akibat osilasi konstan, dan risiko runtuh selama badai dahsyat sangatlah tinggi. Jembatan tidak hanya akan sangat mahal untuk dibangun, jembatan juga akan menjadi bahaya permanen, sebuah makam baja potensial yang tergantung di atas jurang. Saat itulah pilihan paling radikal, yang dianggap sebagai rencana B yang gila, mulai mendapatkan daya tarik, terowongan bawah laut. Jika laut tidak dapat ditaklukkan dari atas, maka akan dihindari dari bawah. Laut akan dihindari di wilayahnya sendiri. Gagasan ini memiliki logika yang menyimpang. Di bawah dasar laut, terowongan akan aman dari badai, angin, dan gelombang. Musuhnya bukan lagi cuaca, tetapi geologi dan tekanan hidrostatik. Ini menukar satu set masalah raksasa dengan set masalah kolosal lainnya, tetapi mungkin, hanya mungkin, yang lebih mudah dikelola. Perdebatan berlangsung sengit. Para pendukung jembatan berbicara tentang simbolisme, tentang cahaya, tentang kemajuan yang terlihat. Para pendukung terowongan itu berbicara tentang kepermanenan, keamanan absolut, dan solusi untuk berabad-abad mendatang. Akhirnya, setelah bertahun-tahun penelitian dan realisme yang menyakitkan, keadaan berbalik. Pada tahun 1964, pemerintah Jepang secara resmi menyetujui proyek terowongan Seikan. Itu bukan jembatan menuju masa depan. Itu akan menjadi terowongan menuju dunia bawah. Senjata telah dipilih, bukan baja yang menjulang, tetapi beton yang menurun. Kegilaan bunuh diri itu kini memiliki nama, anggaran yang tak terhitung, dan titik awal. Pertempuran terbesar teknik sipil melawan unsur-unsur alam akan segera terjadi bukan di permukaan, tetapi di perut planet yang gelap dan lembab. Mesin pengebor terowongan. Batas kemajuan fajar, tanggal 3 Maret 1971 tidak menyaksikan upacara besar di tepi Selat Tsugaru. Sebaliknya, di lokasi konstruksi yang tertutup lumpur dan dikelilingi oleh dengungan constant generator dan mesin berat, sekelompok insinyur dan pekerja berkumpul di sekitar struktur logam yang tampak seperti langsung keluar dari novel Jules Verne. Itu adalah mesin pengebor terowongan multifaset, monster mekanik sepanjang 70 meter dan berat lebih dari 400 ton. Bagian depannya berupa kepala pemotong berlapis baja tebal yang bertabur 54 pemotong karbida tungsten, masing-masing seukuran piring makan. Monster ini tidak akan membuka terowongan utama, tetapi sesuatu yang lebih sederhana dan, pada saat yang sama, jauh lebih berisiko. Terowongan eksplorasi percontohan.
Sebuah silinder dengan diameter hanya 4,5 meter. Tujuannya bukan untuk kemuliaan transportasi, tetapi pengumpulan data mentah, eksplorasi taktil dari neraka geologis yang hanya dapat ditunjukkan oleh peta dengan garis putus-putus dan tanda tanya. Saat mesin ini mulai perlahan turun dari pantai Honshu, kembarannya memulai perjalanan yang sama dari utara, dari Hokkaido. Idenya sangat sederhana dan terkesan idealis, agar kedua alat mekanis ini bertemu di titik yang telah diperhitungkan di bawah dasar laut, menyegel kelayakan mimpi terbesar dengan jabat tangan yang tegas. Tetapi di dalam tabung sempit itu, di mana udara berbau oli hidrolik panas dan batu yang hancur, usaha idealis itu berubah menjadi mimpi buruk yang penuh keringat dan ketakutan yang terus-menerus. Perbatasan eksplorasi adalah tempat yang menantang fisiologi manusia. Suhu yang dihasilkan oleh gesekan alat pemotong terhadap batu dan panas geotermal alami di kedalaman tetap stabil antara 38 dan 42 derajat Celcius. Kelembapan yang terkondensasi dari udara lembab yang masuk dari luar dan air yang merembes dari dinding mencapai 100%. Para pekerja bekerja basah kuyup bukan karena keringat, tetapi karena atmosfer itu sendiri. Pakaian katun mereka terasa berat seperti timah, menempel di kulit mereka. Udara terasa pengap, dipenuhi debu silika dari batuan vulkanik, debu halus yang meresap ke paru-paru mereka dan memaksa mereka untuk mengenakan masker yang dalam panas seperti itu terasa menyesakkan. Suara itu adalah entitas fisik. Deru berirama metalik dari palu bor terowongan, derit pemotong saat mereka memotong riolit, dengungan bernada tinggi dari kipas angin yang mencoba dengan sia-sia untuk menyegarkan udara yang pengap. Itu adalah suara yang bergema di dada mereka, yang tetap terngiang di telinga mereka selama berjam-jam setelah mereka keluar. Dengungan hantu yang mengingatkan para pria itu di mana mereka menghabiskan hari-hari mereka. Musuh utama. Namun musuh sebenarnya yang memenuhi setiap pikiran di saat-saat keheningan mekanis tidak terlihat. Mereka menyebutnya Mizu, yang artinya air, tetapi di mulut mereka itu adalah bisikan yang syarat dengan teror. Itu adalah suara aliran yang menetes, yang kemudian menjadi tetesan kecil yang berubah menjadi semburan tipis yang mendesis dan mampu memotong daging. Itu adalah derit kering dari batu, yang kelebihan beban di langit-langit, rintihan rangka penyangga baja sementara yang mulai melengkung di bawah tekanan yang tak terduga. Setiap meter yang dicapai adalah kemenangan yang genting. Beberapa hari, mesin maju 3 meter. Di hari lain, dihadapkan pada kantong batuan yang sangat retak atau masuknya air secara tiba-tiba. Kemajuan diukur dalam sentimeter atau berhenti total sementara para insinyur menilai dengan napas tertahan apakah akan melanjutkan atau mundur. Psikologi yang terbentuk di terowongan percontohan itu adalah psikologi awak kapal selam yang terjebak dalam misi satu arah. Tidak ada jendela, tidak ada langit, tidak ada jalan keluar cepat. Satu-satunya jalan keluar adalah mundur melalui terowongan yang telah digali sejauh beberapa kilometer. Bahasa isyarat dan tatapan berkembang, persahabatan terjalin dalam adrenalin yang konstan. Para veteran belajar untuk membaca batuan, untuk mengidentifikasi dari suara benturan apakah batuan itu padat atau berbahaya, untuk mencium perubahan udara yang mendahului kebocoran besar. Terowongan percontohan ini menelan biaya yang mengerikan. Disinilah sebagian besar dari 34 korban jiwa proyek tersebut hilang, terjebak oleh banjir bandang yang memenuhi terowongan dalam hitungan menit, atau terkubur oleh runtuhan yang tak terduga. Setiap kematian menghentikan proyek selama beberapa hari, sementara jenazah ditemukan dan keselamatan dinilai ulang. Namun, di luar dugaan, terowongan percontohan ini juga memberikan harapan. Terowongan ini mengkonfirmasi kedalaman pasti patahan, memetakan konsistensi sebenarnya dari batuan vulkanik, dan, yang terpenting, menunjukkan bahwa dengan teknik yang tepat, kemajuan dapat dicapai. Ini adalah tempat pengujian di mana manual bertahan hidup untuk terowongan utama ditulis. Tanpa prestasi yang terlupakan ini, gladi bersih yang berdarah dan heroik ini, Seikan akan selamanya tetap menjadi garis di peta, sebuah kegagalan yang tak teruji. Perisai yang tak tertembus, mortar yang menentang tekanan,
Menembus batuan Selat Tsugaru sama sekali berbeda dengan menggali terowongan di batuan granit stabil, pegunungan Alpen atau tanah liat padat di wilayah lain. Di sini, medannya merupakan teka-teki geologis. Batuan vulkanik, riolit, dan andesit seperti spons raksasa yang retak, penuh dengan pori-pori, retakan yang saling terhubung, dan kantong air bertekanan. Menggali di media ini seperti membuka kaleng di dasar laut. Tekanan eksternal akan langsung mencari titik lemah apapun untuk menyerang dan meruntuhkan struktur. Teknik pembuatan terowongan tradisional yang melibatkan penggalian dan kemudian dengan cepat menopang dengan rangka baja sebelum menuangkan beton tidak berguna. Air akan masuk terlebih dahulu, menghanyutkan mortar, membasahi semuanya, dan membuat penyegelan yang efektif menjadi mustahil. Solusinya, yang lahir dari keputusasaan dan kecemerlangan para insinyur Jepang, adalah konsep revolusioner. Bukan melawan air setelah penggalian, tetapi mengalahkannya bahkan sebelum penggalian dimulai. Konsep ini mengambil bentuk penyuntikan kimia bertekanan tinggi, yang dikenal dalam rencana Seikan sebagai metode BMT, Chemically Grouted Base. Proses pengeboran prosedur ini merupakan tarian presisi bedah yang dilakukan dalam kondisi paling sulit yang dapat dibayangkan. Bayangkan permukaan terowongan. Di depan mesin pengebor terowongan, pada jarak antara 5 dan 10 meter, medannya masih asing. Langkah pertama adalah pengeboran eksplorasi. Bor hidrolik panjang digunakan untuk mengebor puluhan, terkadang ratusan, lubang dalam pola kipas yang menembus batuan di depan terowongan masa depan. Lubang-lubang ini dengan diameter sekitar 10 cm, seperti jarum akupunktur raksasa, mencari meridian air dan kelemahan di tubuh bumi. Pipa injeksi dimasukkan ke dalam setiap lubang ini. Kemudian fase kritis dimulai. Dari campuran tanaman di permukaan, adukan kimia khusus dipompa ke permukaan. Adukan ini, yang terbuat dari natrium silikat dan zat pengental, awalnya memiliki viskositas yang mirip dengan air, memungkinkannya untuk meresap ke dalam retakan terkecil dan pori-pori tersempit, terkadang menempuh jarak beberapa meter dari titik injeksi. Itu adalah zat yang cerdas. Waktu pembentukan gelnya dapat disesuaikan secara tepat, dari beberapa menit hingga beberapa jam, tergantung pada porositas tanah dan jarak yang akan ditempuh. Keajaiban terjadi ketika adukan semen tersebut mengental. Adukan itu tidak mengeras menjadi balok yang kaku dan rapuh, melainkan membentuk gel yang fleksibel, tahan, dan yang terpenting, kedap air. Saat gel ini mengembang, ia menggantikan air yang terperangkap di dalam retakan dan menutup rapat jaringan pori-pori. Efeknya sangat transformatif. Bagian batuan yang beberapa menit sebelumnya merupakan massa yang tidak stabil dan jenuh air, siap runtuh, berubah menjadi balok yang terkonsolidasi, batuan buatan, dengan kekuatan mekanik yang jauh lebih unggul daripada aslinya, dan, yang terpenting, dengan hampir kedap air total. Ini seperti membekukan tanah dalam waktu, menciptakan bahtera kekokohan di tengah kekacauan air. Hanya setelah sensor mengkonfirmasi bahwa area yang telah diberi perlakuan telah mencapai kekuatan dan kedap air yang dibutuhkan, mesin pengebor terowongan dapat maju dengan relatif aman untuk menggali balok yang kini telah stabil ini. Itu adalah perisai kimia tak terlihat, yang dipasang beberapa meter di depan umat manusia, membuka jalan melalui jurang. Proses ini tidak cepat, butuh waktu berhari-hari untuk menangani bagian yang sangat buruk, dan itu tidak sempurna. Terkadang adukan semen menemui retakan yang terlalu besar, atau aliran air begitu kuat sehingga menghanyutkan bahan kimia sebelum mengental, menyebabkan penundaan dan memaksa perancangan ulang pola injeksi secara mendadak. Tetapi teknik inilah yang disempurnakan dengan biaya waktu dan sumber daya yang sangat besar di Seikan yang menyelamatkan proyek tersebut. Teknik ini menjadi standar emas untuk pembuatan terowongan di tanah lunak dan retak di seluruh dunia, dan warisannya hadir di setiap terowongan modern yang melintasi akuifer atau area yang secara geologis tidak stabil. Setiap meter Seikan di bawah bagian yang paling berbahaya didahului oleh ritual injeksi ini, sebuah tarian bertekanan tinggi di mana kimia adalah garis pertahanan pertama, dinding tak terlihat yang menahan lautan. Tembok di ujung dunia. 1 meter beton melawan Samudra Pasifik. Setelah mesin pengebor terowongan membuka terowongan kasar, meninggalkan tabung yang tidak beraturan, dan berdebu yang ditopang oleh rangka baja sementara, saatnya untuk pekerjaan abadi telah tiba. Di sini tidak ada ruang untuk yang sementara, untuk cukup baik.
Yang harus dibangun adalah kulit definitif terowongan, penghalang yang harus menahan tidak hanya tekanan hidrostatik laut selama 100 tahun ke depan, tetapi juga gempa bumi yang berulang di salah satu zona paling aktif secara seismik di planet ini, korosi garam, dan kelelahan siklik dari jutaan perjalanan kereta api. Lapisan akhir Seikan bukanlah silinder beton cor sederhana. Ini adalah benteng konsentris, sebuah karya rekayasa struktural dengan kecanggihan yang luar biasa. Lapisan dalam yang dilihat penumpang dari jendela kereta adalah silinder yang halus dan sempurna, dicat dengan warna terang untuk memaksimalkan pantulan cahaya dan memberikan kesan luas. Tetapi dinding setebal 1 meter itu hanyalah wajah ramah dari monster. Di baliknya terdapat perisai yang sebenarnya. Inti dari lapisan tersebut adalah struktur raksasa dari beton bertulang berkekuatan sangat tinggi yang dirancang khusus untuk proyek ini. Ketebalannya tidak seragam, bervariasi sebagai respons terhadap gaya yang dihitung. Di area dengan tekanan lebih rendah dan batuan yang lebih baik, ketebalannya hanya 70 cm. Pada titik-titik kritis, di mana patahan aktif dilintasi atau di mana tekanan air mencapai maksimum, ketebalannya mencapai 1 meter penuh. Untuk memahami arti 1 meter beton bertulang dengan kualitas seperti ini, kita harus membandingkannya dengan struktur terkuat yang kita ketahui. Bayangkan dinding penahan bendungan gravitasi terbesar di dunia, seperti bendungan Tiga Ngarai, yang dirancang untuk menahan amukan seluruh sungai. Bayangkan bunker komando perang dingin, yang dibangun untuk menahan dampak langsung bom nuklir. Itulah tingkat kekuatan yang kita bicarakan. Ini bukan beton untuk pelat bangunan. Ini adalah campuran khusus yang diformulasikan dengan aditif untuk meminimalkan porositasnya, menahan penetrasi sulfat dari air laut, dan mencapai kekuatan tekan yang jauh melebihi beton struktural konvensional. Logistik penempatan dinding akhir dunia ini jauh di bawah tanah merupakan usaha epik tersendiri. Beton diproduksi di pabrik pencampuran terkomputerisasi di permukaan, di mana proporsi semen, agregat pilihan, air, dan bahan tambahan dikontrol hingga gram. Kemudian diangkut dengan truk pengaduk beton ke pintu masuk terowongan, di mana beton tersebut dipindahkan ke kereta pengangkut bawah tanah khusus. Kereta-kereta ini menempuh jarak beberapa kilometer yang telah dibangun untuk mencapai lokasi kerja, terkadang lebih dari 20 kilometer jauhnya, dan sedalam 240 meter. Di sana, beton dipompa melalui selang berdiameter besar ke slipform, sebuah keajaiban teknik sipil. Slipform ini adalah struktur logam melingkar raksasa, mesin bor terowongan terbalik yang alih-alih menggali, membangun. Slipform bergerak di sepanjang rel, dan beton dituangkan di dalamnya. Vibrator frekuensi tinggi memadatkan campuran untuk mengeluarkan gelembung udara musuh utama kedap air. Lambung kapal raksasa memompa keluar. Rasa takut yang konstan. Sebuah terowongan, betapapun sempurnanya desain dan konstruksinya, tidak pernah benar-benar kering. Itu adalah hukum fisika dan geologi. Tekanan laut adalah seniman infiltrasi yang sabar dan tak kenal lelah, menemukan pori-pori mikroskopis di beton, memanfaatkan tegangan sisa, atau sekadar mengembunkan uap air dari udara yang dihirup oleh penumpang dan awak kapal di kedalaman yang dingin. Di Seikan, air bukanlah ketidaknyamanan kecil. Itu adalah antagonis permanen, hantu cair yang mengintai di balik setiap inci beton. Dan pasangannya, sistem yang menahan hantu ini, adalah jantung mekanis dan sistem saraf otonom terowongan, jaringan pemompaan dan drainase. Ini bukan instalasi tambahan. Ini adalah alasan terowongan tetap beroperasi beberapa dekade setelah konstruksinya. Ini adalah karya teknik paralel, serumit dan sepenting terowongan itu sendiri. Sistem ini berfungsi seperti sistem limfatik dan peredaran darah organisme raksasa. Pertama, air ditangkap. Di sepanjang lantai terowongan terdapat saluran drainase yang ditutupi dengan jeruji. Air yang meresap melalui dinding atau mengembun menetes ke saluran-saluran ini. Selain itu, di titik terendah profil terowongan, karena tidak sepenuhnya datar, tetapi memiliki kemiringan landai untuk memudahkan drainase, dibangun bak penampungan besar, ruang pengumpul yang diukir ke dalam batuan di bawah rel kereta api. Air disalurkan oleh gravitasi ke dalam ruang-ruang ini. Disinilah kekuatan dahsyatnya berperan.
Pompa-pompa dipasang di ruangan-ruangan yang terlindungi dan kedap suara dengan akses terbatas. Ini bukan pompa taman. Ini adalah pompa sentrifugal multitahap dengan daya yang sangat besar, digerakkan oleh motor listrik yang mengonsumsi energi sebanyak sebuah lingkungan kecil. Secara kolektif, pompa-pompa ini mampu memindahkan volume air lebih dari 60 ton per menit. Bayangkan itu. Setiap 60 detik, sistem ini mengekstrak dan mengangkat dari titik terdalam di planet ini air dengan berat setara dengan 3 truk tangki besar. Air ini tidak hanya dibuang begitu saja ke laut. Air tersebut dialirkan sejajar dengan terowongan menuju instalasi pengolahan permukaan, di mana air tersebut diolah menjadi air tawar, didekontaminasi dari sisa pelumas atau logam, dan kemudian, dalam sentuhan puitis pada keberlanjutan, sebagian besar air tersebut digunakan kembali. Air tersebut digunakan untuk mendinginkan mesin terowongan, untuk memasok fasilitas perawatan, dan bahkan untuk penggunaan industri di komunitas terdekat. Siklusnya lengkap. Namun, kejeniusan sejati sistem ini terletak bukan pada kekuatan mentahnya, tetapi pada kecerdasan, redundansi, dan paranoia yang melekat. Semuanya diduplikasi. Setiap pompa memiliki kembaran cadangan, siap untuk mulai secara otomatis jika pompa utama mendeteksi kerusakan atau kelebihan beban. Pompa-pompa tersebut ditenagai oleh 2 jalur listrik yang berasal dari gardu induk independen di darat. Dan jika, dalam skenario bencana pemadaman total, kedua jalur tersebut gagal, sejumlah generator diesel darurat dengan otonomi selama beberapa hari akan mulai dalam waktu kurang dari 30 detik untuk mengambil alih. Mimpi buruk terbesar. Mimpi buruk terbesar yang diwariskan sebagai kisah horor di kalangan insinyur sejak zaman terowongan percontohan adalah peristiwa intrusi besar. Retakan besar yang tiba-tiba pada lapisan terowongan mungkin disebabkan oleh gempa bumi yang sangat kuat, memungkinkan masuknya semburan air bertekanan yang tak terkendali, sebuah geyser terbalik yang membanjiri terowongan dalam hitungan menit. Untuk kemungkinan ini, terowongan Seikan memiliki garis pertahanan terakhir yang layak untuk sebuah film thriller, Gerbang Darurat Kedap Air. Ini adalah gerbang baja padat, dengan diameter yang sama persis dengan terowongan, yang dipasang di titik-titik strategis di sepanjang terowongan. Jika terjadi banjir dahsyat yang terdeteksi oleh sensor, gerbang ini dapat ditutup dari jarak jauh atau secara manual dalam hitungan menit, menyegel sebagian terowongan secara kedap udara. Ini akan memungkinkan bagian yang tergenang air untuk diisolasi, menahan bencana, dan memberikan waktu untuk penyelamatan siapapun yang terjebak dan untuk perencanaan perbaikan monumental. Sistem ini tidak pernah tidur. Sistem ini beroperasi 24 jam sehari, 365 hari setahun, bahkan sebelum terowongan dibuka untuk umum. Itulah bisikan konstan dalam kegelapan, pengingat bahwa pertempuran melawan lautan tidak pernah benar-benar dimenangkan, hanya terkendali, dikelola, dan dipertahankan dalam keseimbangan yang rapuh melalui kewaspadaan abadi dan redundansi yang obsesif. Itulah harga yang harus dibayar untuk menghuni ruang yang, menurut hukum alam, bukan milik kita. Setelah puluhan tahun pertempuran sunyi dan dahsyat ini, setelah jutaan jam kerja dalam kegelapan dan biaya yang melampaui ekonomi hingga memasuki ranah manusia dan simbolis, terowongan itu akhirnya membuka mulutnya ke masa depan. Pada 13 Maret 1988, sebuah kereta uji coba melakukan perjalanan lengkap pertama di bawah selat Tsugaru, sebuah perjalanan yang lebih merupakan desahan lega daripada teriakan kemenangan. Tetapi projek sebesar ini bukanlah sekadar lubang di tanah tempat kereta lewat. Ini adalah organ vital yang ditanamkan di kerak bumi, sistem saraf dari baja, beton, dan algoritma yang berdetak dalam kegelapan dengan ritmenya sendiri. Keberadaannya sendiri merupakan laporan perang abadi melawan hal yang mustahil, sebuah bukti bahwa batasan bersifat sementara. Dan warisannya, apa yang terjadi setelah penggali terowongan terakhir muncul ke permukaan untuk terakhir kalinya dan melepas helmnya, adalah apa yang selamanya mendefinisikan kembali apa yang diyakini umat manusia sebagai hal yang mungkin untuk menghubungkan tidak hanya daratan, tetapi juga era, pengetahuan, dan masa depan. Projek besar itu telah selesai. Kini kehidupan sejati dan abadinya dimulai sebagai penjaga,
sebagai suardata dalam kegelapan, dan sebagai pesan paling kuat yang dapat kita kirimkan ke masa depan, bahwa tidak ada jurang, betapapun dalam dan ganasnya, yang tidak dapat dilintasi dengan kecerdasan, ketekunan dan rasa hormat yang rendah hati terhadap kekuatan yang ditantang. Peristiwa tragedi. Runtuhnya terowongan itu mungkin berlangsung selama 45 detik, tetapi bagi orang-orang yang terhimpit di dinding terowongan, 50 meter jauhnya, itu terasa seperti keabadian. Ketika Deru berhenti, menyisakan keheningan yang hanya dipecah oleh gemericik air yang masih mengalir dan tetesan puing-puing, pemandangannya seperti dalam film Dante. Di tempat yang dulunya merupakan muka terowongan, kini terdapat gundukan batu, lumpur, dan potongan logam bengkok yang tak berbentuk, menjulang hampir sampai ke langit-langit, mengubur sepenuhnya bagian depan mesin pengebor terowongan. Semburan air, meskipun berkurang, terus menyembur dari celah tinggi di tumpukan puing, membentuk sungai deras yang mengalir di sepanjang lantai terowongan, dengan cepat naik hingga setinggi pergelangan kaki orang-orang itu. Udara tidak dapat dihirup, dipenuhi debu. Kenji Sato terbatuk-batuk, mengaktifkan radio daruratnya. Runtuh di muka 7. Saya ulangi, runtuh total di muka terowongan. Mesin terkubur. Ada kebocoran besar. Kita membutuhkan tim evakuasi dan penyelamat sekarang. Suaranya serak tetapi tenang. Pelatihan telah mengatasi kepanikan. Untungnya, semua orang berhasil mundur cukup jauh. Tidak ada korban yang terjebak di bawah reruntuhan, tetapi mereka terjebak. Air terus naik. Satu-satunya jalan keluar adalah berlari sejauh 3 km ke lubang akses terdekat dalam kegelapan sebagian, dengan air laut yang membekukan mengalir hingga ke kaki mereka, dan risiko terus-menerus terjadinya runtuhan lebih lanjut di terowongan yang rusak. Saat tim memulai perjalanan mundur yang berat, memantau ketinggian air yang kini mencapai lutut mereka, berita tersebut memicu protokol krisis di permukaan. Semua pekerjaan di sisi lain dihentikan. Peralatan pemompaan darurat dialihkan ke area sisi 7, tetapi pertama-tama mereka harus sampai di sana. Tantangan utamanya adalah runtuhan dan air menghalangi drainase alami. Selama 72 jam yang kritis, para insinyur melakukan pertempuran paralel. Di satu sisi, tim penyelamat dengan pakaian selam dan penguatan baja sementara menuju ke area tersebut untuk mengamankannya dan mencari, dengan napas tertahan, tanda-tanda bahwa siapapun mungkin terjebak. Untungnya tidak ada. Di sisi lain, pompa portabel berkapasitas tinggi dipasang untuk menahan ketinggian air sementara solusi permanen dirancang. Solusi tersebut merupakan demonstrasi kecerdasan di bawah tekanan. Membersihkan puing-puing begitu saja bukanlah pilihan. Air akan membuat hal itu mustahil. Sebagai gantinya, para insinyur memutuskan untuk mengelilingi masalah tersebut. Menggunakan data dari terowongan percontohan, mereka menggali jalan memutar kecil, sebuah galeri jalan pintas, yang mengelilingi zona runtuhan di satu sisi di mana batuan sedikit lebih stabil. Jalan memutar ini, yang diameternya hanya sekitar 4 meter, membutuhkan waktu 3 bulan untuk diselesaikan. Itu adalah pekerjaan di dalam pekerjaan, sebuah terowongan darurat yang memungkinkan akses, drainase, dan ventilasi dipulihkan di sisi lain dari runtuhan. Baru kemudian, setelah area tersebut dikeringkan dan distabilkan dengan injeksi grouting besar-besaran dari berbagai sudut, tugas yang sangat lambat dan berbahaya untuk membersihkan puing-puing dan memulihkan sisa-sisa mesin pengebor terowongan dapat dimulai. Mesin tersebut, yang mengalami kerugian jutaan dolar, sebagian dibongkar di lokasi dan sisa-sisanya diangkut keluar sepotong demi sepotong. Kereta pertama di Kerajaan Neptunus. Pada 13 Maret 1988, tidak ada pidato megah di hadapan banyak orang, tidak ada pemotongan pita di bawah sinar matahari. Upacaranya sederhana, di bawah tanah, hampir intim. Sebuah kereta uji yang dipenuhi insinyur, pejabat, dan beberapa jurnalis menuruni jalan akses Honshu dan terjun ke jurang beton yang diterangi matahari. Itu bukanlah peresmian dalam arti konvensional. Itu adalah detak jantung pertama yang dapat diverifikasi dari makhluk itu. Itu adalah bukti bahwa mimpi atau mimpi buruk itu sedang bernapas. Bagi para pelancong sipil pertama yang mengikutinya, pengalaman itu bukan hanya perjalanan kereta api. Itu adalah perendaman ritual. Meninggalkan cahaya siang hari,
Kereta mulai turun perlahan namun tanpa henti. Sebuah spiral ke kedalaman yang berlangsung selama beberapa menit. Tekanan berubah di telinga Anda. Pengingat fisik bahwa Anda memasuki alam yang tidak alami. Pada kedalaman 240 meter di bawah permukaan laut, Anda mencapai titik terdalam. Melalui jendela, yang Anda lihat hanyalah dinding abu-abu halus dari lapisan penutup, diterangi oleh lampu-lampu redup yang tersebar dan menghilang ke dalam lengkungan kubah, menciptakan efek tak terbatas berbentuk tabung. Keheninganlah yang paling mengejutkan Anda. Ini bukan keheningan perpustakaan, tetapi keheningan kuburan planet, hanya terpecah oleh dengungan lembut roda di rel, suara yang tampaknya terserap oleh massa batu dan air yang luar biasa di atas. Tidak ada pemandangan, tidak ada langit, tidak ada referensi kecepatan. Hanya sensasi meluncur melalui bagian dalam arteri raksasa. Selama 23 km dan 300 meter yang membentang di bawah dasar laut, waktu dan ruang terdistorsi. Anda adalah penyusup di alam di mana umat manusia tidak berhak berada, bergerak dalam gelembung kecerdasan melalui kegelapan abadi Neptunus. Ini adalah pengalaman kerendahan hati dan kekaguman secara bersamaan. Anda tahu bahwa di atas kepala Anda bukan terdapat tanah setebal 10 meter, melainkan ratusan meter batuan dan di atasnya beban hidup dan bergerak dari seluruh Samudra Pasifik di titik tersebut. Lebih dari sekadar terowongan, penjaga seismik. Jika fungsinya sebagai jalur transportasi terbukti kurang vital daripada yang diperkirakan, takdir menyimpan peran yang jauh lebih penting bagi terowongan seikan, peran yang sifatnya sendiri menjadikannya instrumen yang sempurna. Jepang terletak di cincin api Pasifik. Ini adalah negara yang paling aktif secara seismik di dunia. Dan terowongan seikan tidak hanya melintasi 9 patahan aktif, tetapi juga terletak di salah satu zona paling aktif secara seismik di planet ini. Para insinyur segera menyadari bahwa mereka tanpa sengaja telah membangun stetoskop geologi paling sensitif dan terdalam yang pernah dibuat. Tertanam di lapisan beton, di sepanjang keseluruhannya, terdapat jaringan ratusan sensor canggih, akselerometer, pengukur regangan, pengukur tekanan air di dalam batuan, dan detektor regangan tingkat milimeter. Jaringan ini tidak memantau kesehatan terowongan. Ia mendengarkan detak jantung bumi. Terowongan seikan dengan demikian menjadi stasiun seismologi linier sepanjang 54 km yang mampu mendeteksi dan menganalisis dengan presisi yang belum pernah terjadi sebelumnya, bahkan pergerakan terkecil dari patahan yang melintasinya. Data yang dikumpulkannya sangat berharga bagi para seismolog. Data tersebut memungkinkan mereka untuk memetakan secara real-time bagaimana setiap patahan berperilaku, bagaimana tekanan terakumulasi, dan bagaimana gelombang seismik merambat melalui berbagai jenis batuan pada kedalaman yang sangat besar. Informasi ini sangat penting untuk menyempurnakan model prediksi gempa bumi, bukan untuk memprediksi hari dan waktu, yang masih mustahil, tetapi untuk lebih memahami siklus tekanan dan meningkatkan sistem peringatan dini bagi jutaan orang yang tinggal di Honshu dan Hokkaido. Pada intinya, terowongan ini adalah sistem pertahanan sipil lini pertama. Keberadaannya memungkinkan Jepang untuk mendengar gemuruh monster di bawah kakinya dengan kejelasan yang tidak dapat ditandingi oleh jaringan permukaan manapun. Wasiat Baja. Apa yang diceritakan seikan kepada masa depan? Terowongan seikan adalah kapsul waktu, jembatan fisik antara dua era teknik. Terowongan ini dirancang dengan teknologi pertengahan abad ke-20, bertahan dan dibangun dengan kecerdasan tahun 70-an dan 80-an, dan diresmikan pada awal revolusi digital. Namun warisan terpentingnya terletak bukan pada masa lalunya, tetapi pada masa depan yang dibentuknya. Terowongan ini merupakan laboratorium skala penuh tempat teknik-teknik yang sekarang menjadi standar diuji dan disempurnakan. Pengisian celah kimia bertekanan tinggi, sistem pemantauan terintegrasi, logistik beton massa di bawah tanah, dan psikologi pembuatan terowongan dalam kondisi ekstrim. Tanpa pelajaran pahit dan mahal dari seikan, proyek-proyek selanjutnya seperti terowongan dasar Gotthard di Swiss, yang terpanjang di dunia, atau terowongan Channel di bawah Selat Inggris akan jauh lebih besar dan berisiko. Seikan menunjukkan kepada mereka jalan, menunjukkan kepada mereka batas-batasnya, dan menunjukkan kepada mereka harganya.
Terowongan ini adalah kakek moyang yang dihormati dan penuh bekas luka dari semua megatunnel modern. Keberadaannya sendiri memicu mimpi-mimpi paling berani dari rekayasa masa depan. Gagasan terowongan terapung atau terendam melintasi Selat Gibraltar untuk menghubungkan Eropa dan Afrika, atau koneksi bawah laut antar benua yang saat ini tampak seperti fantasi. Terowongan Seikan membuktikan bahwa jika insentifnya cukup kuat, baik itu rasa sakit, ambisi, atau kebutuhan, tidak ada jurang laut yang tak terkalahkan. Tetapi mungkin kesaksiannya yang paling mendalam adalah filosofis. Seikan bukanlah kemenangan atas alam. Alam masih ada di atas, tak tersentuh dan ganas. Terowongan itu adalah kemenangan atas kepasrahan manusia. Ini adalah bukti bahwa kita dapat, melalui kecerdasan, ketekunan, dan pengorbanan yang mengerikan, menegosiasikan kembali syarat-syarat keberadaan kita di planet ini. Bukan untuk mendominasi, tetapi untuk hidup berdampingan dengan cara-cara baru. Kita tidak membangun terowongan untuk menyeberangi air. Kita membangun masa depan untuk menolak pemisahan. Dengan demikian, dalam kegelapan abadi 240 meter di bawah permukaan, berdetaklah jantung kekeras-kepalaan manusia. Terowongan Seikan bukan hanya prestasi rekayasa. Ini adalah monumen bisu atas penolakan untuk menerima tidak yang ditulis oleh geografi dan iklim. Ini adalah bekas luka dari kecerdasan murni di permukaan jurang, pengingat bahwa batasan kita seringkali adalah batasan yang berani kita buat sendiri. Dan saat kereta meluncur seperti hantu cahaya melalui bagian dalamnya, membawa muatan kehidupan dan kisah dari satu pulau ke pulau lain, ia memenuhi fungsi terpentingnya, menjadi pesan koneksi, diluncurkan berulang kali sepanjang waktu dari dasar laut, menunjukkan bahwa bahkan di alam tekanan dan kegelapan abadi, kemauan manusia dapat mengukir jalan menuju cahaya.